Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa bi dzikrihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al azim. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'akana billahil azim wa qamat bi awalimullahil azim an tusalliya wa tusallim ala tilka zatillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya abal qasim ya dzal khuluqil azim wa sallim wa ala alihi sadalik wa jama' baini wa bainahum kama jama'ta bainar ruhi wa nafsi zahiran wa batinan ya qadratan wa manaman waj'alhu ya rabb ruhan li dzati min jami'il wujuh fid dunya qabla akhirah ya aziz ya aziz. Para muslimin muslimat desa Batureto ingkang mulya ugi insyaallah angsal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para ahli, para asatidz sedaya mawon ingkang saged hadir saged kula sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Juga Bapak RT, Bapak RW, dan Kepala Desa Baturetno. Ini adalah perkumpulan yang Allah pasti ridho. Allah pasti memandang kita karena kita telah berzikir bersama-sama zikir maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampun kita waos maulid tiba, yang mana di dalamnya adalah tunang sholawat dan salam kehatur kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ini adalah tempat yang penuh barakah, tempat yang dipandang Allah dan Rasul. Lebih-lebih mudah-mudahan wa anta ja'alna fi hadrati hadzal habibi minal hadirin. Ya Allah, jadikan ruhaniah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang hadir. Bila Kanjeng Nabi niku ruhani saged hadir teng mriki, insyaallah ngenali kula setunggal-setunggal. Kula panjenengan setunggal-setunggal. Ibu fulan dugi, bapak fulan dugi, nalika sareng-sareng nyambut kehadirane kelahirane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih Kanjeng Nabi pun sedo teng Madinah. Nggih Bu? Pun sedo. Tapi perhatikan napa sing nanti didhawuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallim alayya illa radda ruhi alayya hatta radda alaihi salam." Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin," tidak ada satu orang pun yusallim alayya yang sholawat dumateng kula sauruk salam dumateng kula illa radallahu alaiha ruhi, kecuali jasad kula niki dilebetaken ruh kula hatta radda alaihi salam, sampai kula niki jawab salame setunggal-tunggal pinten umatku sing uruk salam. Mau setiap pasti temeriku wonten uruk salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kira ngoten. Maka Kanjeng Nabi bakal ngirengaken disampaikan itu salam oleh malaikat kepada Kanjeng Nabi, dan satu persatu manusia yang hadir itu umatnya Kanjeng Nabi sinten asmone termasuk nama bapaknya. Nama bapak panjenengan ini sing dugi teng mriki niki disebut oleh malaikat, dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Misalnya Bapak Sunarto bin Bambang misalnya. Bapak ya asmane Bang. Bapak. Dadi dikenalno jenenge awak iki ambek jenenge bapak. Sinten sing mau selawat sareng-sareng maulid kados ngeten, maka tergolong orang sing bakti dumateng tiyang sepuh. Sebab apa? Dikenal ambek Kanjeng Nabi. Apa butuh kenal ambek Kanjeng Nabi nanti yaumil mahsyar. Satu orang nggih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal manggihi tiyang sing kathah sak menten iki. Saking umat Nabi Adam terus sampai yaumil kiamat, umat yang terakhir
Yang sing terasa dilahirkan ke bumi sing ada iman, sing butuh syafaat, bakal goleki kanjeng Nabi niki batu retno, pinten tiyang batu retno. Jumlahe pinten sing muslim Pak? Nggih Pak RT pinten? Hah? Kata nggih. Nggih. Guru sak Singosari. Lha iki generasi awake dhewe, ana generasi mbaya awake dhewe. Buyut awake dhewe terus sampai zamane kene sing dadi utang. Nggih. Demikian juga zuriyah kita, generasi yang akan datang. Maka kita butuh kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kita butuh dengan Rasulullah SAW. Bahkan setiap ibadahnya orang Islam ini harus dengan Nabi Muhammad SAW. Harus nyebut Rasulullah SAW. Mulai sampai lahir bapak madosi, lahir anak alhamdulillah. Dicekel kupinge diadani. Nyebut asmane Kanjeng Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kuping sing kiri dikomati. Nggih napa ibadah pertama anak yang lahir dibacakan dan dikenalkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane tiyang mlebet Islam kedah nyebut asmane Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asmane Kanjeng Nabi disebut. Nalikane salat dumateng Allah, la salat dikatakan tidak salat yang tidak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menika salawat Ibrahimiyah nalikane tahiyat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Kok mboten nganggo sayyidina nggih, itu adalah sihot asli saking Kanjeng Nabi dumateng para sahabat. Tapi pirsane niki para sahabat, para ulama, para imam-imam mazhab, terutama Imam Syafi'i menambahkan di dalam tahiyat supaya ditambahkan dengan kata sayyidina. Apa sebab? Sebab di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad hanya dengan panggilan Muhammad. Tidak pernah. Yang disebut adalah pangkatnya. Ya ayuhan Nabi, qul li azwaji wa nisa'il mu'minin dan seterusnya. Sing diceluk pangkate ya ayuhan Nabi. Terus malih apa? Ya Toha, Yasin, ya Sayyidul Mursalin dan terus. Maka ternyata apa? Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, Allah pun tidak menyebut langsung dengan nama Muhammad sebagai takziman kepada manusia yang paling dicintai oleh Allah, Habibullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mari sembahyang, tapi sembahyang jenazah, ibadah sembahyang jenazah. Mesti urus salam nyebut asmane Kanjeng. Lek gak boten rakaat sewu. Boten rakaat kedua nggih. Takbir kedua. Sembahyang jenazah niku Bu, takbir kedua maos selawat. Nyebut asmane Kanjeng. Lek boten nyebut padha karo gak sembahyang jenazah, batal gak sah. Maka rangkaian ibadah ini selalu menyebut asma Nabi Muhammad. Tidak ada nama yang lebih agung dan lebih banyak disebut kecuali nama Nabi Muhammad. Inna Allah khalaqa qabla asya'i nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Hadis riwayat Jabir. Bila Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammad. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah mewujudkan begitu banyak malaikatnya Allah, begitu mewujudkan begitu banyaknya iblis, jin dan segala makhluk yang ada di permukaan bumi maupun di permukaan langit sampai petol langit 7, Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW min nurihi, dari cahayanya Allah. Iku bedane Pak, saking agungnya Kanjeng Nabi. Nggih. Oleh awal itu diciptakan saking lobo, baina turun antara air dan tanah. Tapi Kanjeng Nabi diwujudkan saking nur. Nurnya itu asal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, min nurihi. Dan nur itu ratusan dan ribuan tahun memimpin antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain untuk bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah diciptakan Adam, Allah menyematkan nur tersebut ke dalam sulbi Adam, wa Nuh, wa Ibrahim, sampai kepada Sayyid Abdullah. Sinten Sayyid Abdullah? Abai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, niki tepak niki wonten teh niki, Pak. Kalau saking pasuruan, yen nuwun sewu rada terak-terak ngeten soalé. Dereng minum teh. Alhamdulillah. Nuwun sewu nggih, Pak. Maka setelah Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam khalaqa min yadihi, bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah dari tangannya Allah langsung. Maka kita tidak boleh membayangkan tangannya Allah. Karena apa? Wa huwa la yushbihu syai'un. Allah itu tidak seperti apa yang kita bayangkan sesuatu. Itu adalah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Allah menciptakan Adam, maka menyematkan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin tasbih. Di antara sekian seluruh makhluknya Allah disematkan kepada sulbi Adam. Apa sulbi? Sulbi itu tulang ekor. Tulang ekor itu begitu banyak menyimpan memori. Ngapunten, begitu banyak menyimpan memori dan dia tidak akan pernah punah. Nun sewu arek lanang-lanang sing Joko, anaknya itu yang belum lahir, ya, embrionya atau benihnya itu disimpan oleh Allah di sulbi. Di tulang ekor. Bentuknya apa? Repot didelok, Pak, karena harus pakai mikroskop. Nah, maka disematkanlah nur itu kepada Sayyidah Adam alaihi salam. Allah kemudian berfirman dalam Al-Qur'an, wa idhal malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sabab seluruh makhluk ini supaya hormat kepada penciptaan Adam, untuk sujud karena sebagai Tuhan, bukan hormat atas ciptaan Allah, karena dalam diri Adam ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kekasih Allah yang belum diwujudkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Dan kemudian disematkan kepada Sayyidina Nuh, kepada Sayyidina Ibrahim, disematkan sampai kepada Sayyidina Ismail, turun kepada Adnan, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Sayyid Abdullah. Nuwun sewu, nalika sulbi niki wonten teng sulbi Sayyid Abdullah wonten tiyang Yahudi tanggane Kanjeng Nabi. Nggih. Tanggane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nalika itu sik bujang. Dereng gadahi garwa. Nalika ni bujang, karena di sulbi beliau itu ada nur Nabi. Nuwun sewu. Gak ana wong tua sing gak kepengin ngepek mantu Sayyid Abdullah. Sedaya kepengin ngepek mantu. Sebab napa? Terang cahaya saking kedua di antara kedua mata beliau yang mulia Sayyid Abdullah. Sehingga semua akan berasa kasih, berasa rahmat kepada Sayyid Abdullah. Sampai ana wong Yahudi yang mengetahui bahwa ada cahaya yang seperti ini yang dia baca di dalam Taurat. Dia seorang perempuan masih gadis ningrat soge, wayu maneh. Lho, saestu niki diceritakan. Nalika Sayyid Abdullah niku selalu berangkat bekerja sama perempuan Yahudi yang cantik ini selalu dipanggil. Sebab apa? Dia kepingin ada benih cahaya yang ada di dalam diri Sayyid Abdullah untuk masuk ke dalam rahimnya orang Yahudi. Lho niku tiyang Yahudi, tiyang kafir, pun semerap saking Taurat niki dereng lahir Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nuwun sewu, berisuk nalika Sayyid Abdullah niku berangkat. Lewat tengah jeneng griya diceluk, dipanggil. Sayyid Abdullah, mriki. Nuwun sewu, Pak. Badhe disediakno segala macam, Pak. Dibebeno spray. Dijak sembarang kali, Pak. Supados napa? Supados teng rahime niki wonten nuwun sewu nutfah ikan suci. Tapi Sayyid Abdullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah melaksanakan perzinahan dari ayahnya Nabi, dari bapaknya Nabi, dari kakeknya, dari boyoknya sampai beliau Nabi Adam alaihi. Tidak dilahirkan Nabi daripada perzinahan, tapi dari satu pernikahan yang suci. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Sayyidah Aminah yang menjadi jodoh yang dipersiapkan Allah untuk Sayyid Abdullah. Nuwun sewu nalikane
benih itu sudah berpindah kepada rahim Sayyidah Aminah. Wong Yahudi itu gak keleman yang Sayyid Abdullah. Apa sebab? Nur itu telah berpindah kepada Sayyidah Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 9 bulan mengandung, ya, dikatakan tidak ada kesan, tidak ada capek, tidak ada sakit, bahkan mendapatkan satu ketenangan yang biasa. Itulah Siti Aminah. Daripada apa? Karena mengandung daripada bayi yang mulia, Nabi yang jadi calon pemimpin untuk masuk surga, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya 12 Rabiul Awal yang kita peringati, insya Allah persisnya itu adalah menjelang subuh. Begitu lahir, maka bayi itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mengangkat kepalanya dan kemudian keluarlah cahaya. Cahaya itu katanya Siti Aminah sampai menerangi gedung-gedung yang ada di kota Rum yang jauh di sana. Diceritakan dalam berbagai macam riwayat hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan di dalam riwayat hadis yang lain, wa ma min hamilin hamla fi dalikal am illa atat fi hamzati ghulam min barakati was sa'adati hadzal imam. Tersebut di dalam maulid yang disebut oleh Ali bin Muhammad Habsyi. Saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ibu-ibu yang mengandung kecuali yang dikandung itu semua anak laki-laki. Barokah di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Bila si lahir anak perempuan sama orang tuanya itu nanti akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Loh, mengapa? Ini jahiliyah. Dia menginginkan anaknya menjadi terhormat, khawatir anak perempuannya kalau sudah dewasa kemudian berzina, menodai kehormatan keluarga, maka sebelum berzina kemudian dibunuh terlebih dahulu. Ini adalah pemikiran yang jahil. Maka Allah melindungi pada saat kelahiran Nabi tidak ada pembunuhan dengan seluruh wanita yang melahirkan anak di zamannya kelahiran Nabi, semua melahirkan anak laki-laki. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terakhir, mengapa kita ingin mendekat kepada Nabi? Mengapa setiap ibadah itu selalu harus menyebut namanya Nabi? Karena untuk menuju kepada Allah, seorang salik, seorang abid, seorang siapapun ingin selamat masuk surga, jalannya adalah Nabi Muhammad. Tidak ada jalan yang lain, hanya jalannya Nabi Muhammad. Bahwa kita butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita memperbanyak ibadah, itu dianjurkan oleh Nabi. Kita memperbanyak sunnah itu baik. Salat kita itu baik. Sedekah kita itu baik. Seluruh amal ibadah ini baik, tapi kita butuh satu hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Jarak antara kita dengan surga itu harus menunggu yang namanya barzah. Barzah itu lama. Nun sewu, Fir'aun sampai saat ini di barzah. Demikian juga kanjeng Nabi sampai sekarang itu 1450 tahun yang lalu sudah di barzah, belum kiamat. Maka jarak kita dengan barzah itu sedikit, karena kita dengan kematian itu pada dasarnya adalah seperti berada di urat leher. Maka pada saat itulah kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Kita belum masuk surga, tapi masih masuk ke barzah, butuh syafaat Nabi Muhammad. Syafaat apa? Kedatangan beliau untuk meringankan sakaratul maut kita. Bagaimana caranya? Ruhan Nabi akan datang kepada siapa yang disyafaati saat seseorang itu sakaratul maut. Karena dengan memandang wajah yang mulia beliau, sakaratul maut itu akan terjadi dengan indah, tidak terasa sakit karena memandang wajah yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaat Nabi saat kita sakaratul maut menuju kepada barzah. Barzah kita jika kita aman adalah raudhah minal jannah, menunggu masuk surga, maka nunggu hari kiamat. Dan pada saat kita di mahsyar, kita butuh ketemu dengan Nabi Muhammad. Wasiqal ladzina taqarrabu ila jannah zumara, masuk surga itu berbondong-bondong, ada rombongan-rombongan dan ada pimpinannya. Tersebut dalam surat Az-Zumar. Maka kita butuh pemimpin. Siapa pemimpinnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang berat. Dan Nabi mengatakan,
jika engkau tidak menemui aku di mahsyar, tunggulah aku di hisab. Kalau engkau tidak menemui aku di hisab, temui aku di mizan. Katanya Nabi, jika engkau tidak menemui aku di mizan, temui aku di Siratal Mustaqim. Kalau tidak ketemu Nabi di 4 tempat ini, dipastikan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam dadanya ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Katanya Nabi, saya akan tunggu engkau wahai umatku di 4 pemberhentian. Yang pertama adalah mahsyar. Kalau engkau tidak ketemu dengan Nabi di mahsyar, maka temui aku di hisab. Nalikane dihitung antara amal baik dan amal buruk. Jadi mudah-mudahan amal baiknya lebih banyak. Amin. Diberatkan timbangan amal baik karena banyaknya sholawat mendapatkan syafaat Nabi dalam bentuk memberatkan amal baik di hisab. Demikian juga kalau tidak ketemu Nabi di hisab, kita ditunggu oleh Nabi di mizan, di timbangan untuk mendapatkan bahwa kita ini dapat amal baik di tangan kanan, amal buruk di tangan kiri. Kalau tidak ketemu dengan Nabi saat di mizan, Nabi menunggu di sirat. Bahkan ada satu riwayat yang menceritakan, satu orang berada di sirat, mereka berjalan begitu repotnya karena di bawah ada neraka jahanam dan Nabi bertemu dengan dia. Tapi kemudian Nabi bertanya, mengapa kamu berjalan di sirat seperti ini? Karena ada yang berjalan di sirat seperti bar, seperti kilat, seperti burung yang terbang cepatnya, seperti kuda. Ada yang berjalan seperti biasa, ada yang berlari. Tapi kenapa kamu berjalan seperti ini? Ya, karena aku saat di dunia tidak sholat, maka masuklah dia ke dalam nerakanya Allah dan Nabi tidak berikan syafaat meskipun ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika keempatnya tidak ketemu dengan Nabi, Nabi pun di yaumil kiamah masih memohon ampun kepada Allah. Nabi yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa di dalam dada beliau ada satu kasih dan sayang kepada umatnya. Jangan sampai ada satupun umat yang masuk ke dalam neraka. Maka saat umatnya yang di dalam dadanya ada kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah dimohonkan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, di yaumul yub'atsun, di yaumil hasri. Mohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai ada umatku yang kau siksa di dalam neraka. Kemudian Allah memberikan izin, la man alladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Di dalam ayat kursi Allah berfirman, yang memiliki izin dan kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu syafaat khutbah buat mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam nerakanya Allah untuk diberi syafaat, ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lamanya di dalam neraka? Mereka di neraka 7 hari. Kok sedikit 7 hari? Yaitu yaumil akhir. Al-yawma fil akhirat alfi sana fid dunya. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Artinya umat Islam yang mengaku iman kepada Allah tapi masuk neraka jahanam, maka mereka berada 7000 tahun di nerakanya Allah, baru kemudian mendapatkan syafaat khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan dari kelompok yang pertama, yadkhulul jannah bighairi hisab. Begitu kita berada di mahsyar, kita digolongkan kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga di rombongan yang pertama tanpa hisab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hnafuna bil khusmatihim wa bina fi tariqatihim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya muhawil ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik. Kesehatan kami menjadi lebih baik. Republik Indonesia ini menjadi lebih baik. Ekonomi kami menjadi lebih baik. Rumah tangga kami menjadi lebih baik. Anak turun kami menjadi lebih baik. Duriah kami menjadi lebih baik. Kedekatan kami denganmu ya Allah lebih baik. Ibadah kami menjadi lebih baik. Lebih-lebih hubungan kami dengan Rasul ya Allah Engkau dekatkan sedekat-dekatnya sehingga kami malam bisa bertemu dengan Nabi Muhammad melalui mimpi. Lebih-lebih ya kota bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahil alamin. Wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipunten beliau wonten kerepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.